Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang faktor-faktor imbalan dalam pembelanjaan. Saya Lian Deviana dengan teman saya Mbak Nur Lidaya Nafiah dan Mbak Nur Inayah. Untuk slide pertama akan dijelaskan dengan Mbak Nur Lidaya Nafiah. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Dalam setiap perekonomian, di mana time preference menghasilkan tingkat bunga yang positif, maka selama ini nilai waktu dari uang akan tetap merupakan konsep yang paling penting. Untuk nilai waktu dari uang atau time value of money, investasi dalam aktiva tetap adalah bersifat jangka panjang. Ini berarti dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan bebas secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, bunga tadi sudah jelaskan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Untuk dalam hubungan itu, kita perlu memahami konsep, yaitu konsepnya ada dua, bunga majemuk dan nilai sekarang. Untuk nilai sekarang itu, nilai majemuk, sejumlah uang atau jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Nilai majemuk digunakan untuk menghitung jumlah akhir pada akhir periode dari sejumlah uang yang kita miliki sekarang atas tingkat suku bunga tertentu. Untuk rumusnya ada di sebelahnya, di mana V-nya itu jumlah bunga dalam uang yang diperoleh selama periode tertentu. Untuk P itu jumlah uang permulaan periode atau modal pokoknya. I tingkat suku bunga. N lama atau jangka waktu. Contohnya, seseorang menyimpan uang sebesar 1.000 di bank dengan suku bunga 6% setahunnya. Dengan menerapkan rumus tersebut, maka jumlah uang pada akhir tahun pertama adalah V sama dengan Rp1.000 dikali 1 ditambah 0,06 sama dengan 1.000 dikali 1,06 sama dengan Rp1.060. Jika uang tersebut disimpan selama 4 tahun atas dasar bunga majemuk, maka jumlah uang pada akhir tahun V sama dengan P dikali 1 plus I dipangkat 4 sama dengan Rp1.000 dikali 1,06 dipangkat 4 sama dengan Rp1.262. Tabel bunga majemuk. Dalam tabel ini telah diterangkan bahwa suku bunga pada tahun pertama 1% yaitu senilai 1,010 dan suku bunga 2% pada tahun pertama adalah 1,020 dan suku bunga pada tahun kedua 1% itu 1,020 dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel yang telah disediakan. Tabel ini memudahkan dalam menghitung nilai majemuk. Contoh, jika nilai majemuknya 2.000 selama 5 tahun dengan suku bunga 5%, maka bisa kita lihat 2.000 dikali 1,276. Hasilnya adalah Rp2.552. Di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang digunakan untuk mengetahui nilai investasi sekarang dari suatu nilai di masa yang akan datang, ataupun lebih sederhananya lebih menghitung nilai tunai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima dalam suatu periode di masa yang akan datang. Nilai sekarang merupakan penilaian terhadap jumlah suatu uang di masa yang akan datang untuk mencari besarnya nilai saat ini atau sekarang. Biasanya dipergunakan untuk penilaian terhadap rencana investasi jangka panjang. Nilai sekarang dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 plus I pangkat N, atau P sama dengan V per
1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana contoh dari nilai sekarang. Contohnya, tentukan berapa besarnya nilai sekarang atau present value dari uang sebesar 1.262 yang akan kita terima pada akhir 4 tahun yang akan datang atas dasar bunga majemuk 6%. Nilai sekarangnya adalah 1.262 per 1 ditambah 0,06 pangkat 6 sama dengan 1.000. Ini berarti bahwa uang sebesar 1.000 yang kita miliki sekarang atau disimpan di bank dengan bunga majemuk 6% per tahunnya, maka jumlah pada akhir tahun keempat adalah sebesar 1.262. Contoh lain, berapa nilai sekarang dari uang sebesar 1.000 yang akan kita terima pada akhir tahun ketiga atas dasar suku bunga majemuk 4%. Nilai sekarangnya adalah 1.000 per 1 ditambah 0,04 pangkat 3 sama dengan 889. Selanjutnya, tabel nilai sekarang. Untuk mempermudah perhitungan, biasanya kita dalam mencari present value terlebih dahulu ditetapkan interest faktornya dan kemudian baru dikalikan dengan nilai majemuknya. Contohnya, tahun pertama suku bunga dari 1%, 0,990, 2%, 0,980, 3%, 0,971, 4%, 0,962, 5%, 0,952, 6%, 0,943, 7%, 0,935. Pada tahun kedua, suku bunga 1%-nya 0,980, 2% 0,961, 3% 0,943, 4% 0,925, 5% 0,907, 6% 0,890, 7% 0,873, dan pada tahun berikutnya. Selanjutnya, pengertian dari pembelanjaan. Pembelanjaan perusahaan dalam artian luas adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dan atau menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Sedangkan pembelanjaan dalam artian yang sempit adalah aktivitas yang hanya bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana saja. Fungsi utama dari pembelanjaan perusahaan yang dalam praktek sehari-hari dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu merencanakan, mencari, memanfaatkan dana dengan berbagai cara untuk memaksimumkan efisiensi dari operasi-operasi perusahaan. Fungsi manajemen pembelanjaan atau manajemen keuangan dalam suatu perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Dan perlu diingat bahwa tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham dan bukan semata-mata untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.